Apa-apaan ini? Kamu nggak tahu siapa saya? Nama Adi. Jadi presiden selama 69 tahun. Dan total korupsi 999 triliun rupiah. Warna favorit dalaman. Cukup! Siapa kamu sebenarnya? Joe Brando. Saintis terganteng sebegini batu. Pencipta teknologi jam hologram. Dan mulai hari ini, gue bakal gantiin lo jadi presiden. Apa? Dan kalau lo nolak, gue bakal pencet tombol yang ada di jam tangan ini. Dan semua rahasia korupsi lo bakal terbongkar di seluruh Bikini Batu. Sial, dapat dari mana dia data-data itu? Suamiku udah pulang. Musuh akrab ya? Lihat muka kamu tuh bikin aku makin stres, tau nggak? Dia istri pertamaku. Semenjak menjabat jadi presiden, aku bosan sama dia dan punya istri simpanan. Simpananku, where are you, darling? Di sini. Kamu? Darlingku, kok kamu sama dia sih? Soalnya dia presiden, lah kamu cuma pengangguran. Yes. Dan bukan cuma itu. Rumah lo udah jadi atas nama gue. Apa? Harta tahta wanita, semua aja kamu ambil. Rasain ini. Pak Adi, serahin diri atau Anda kandidat. Apa-apaan ini? Well, gue bohong sama lo. Sebenarnya, bukti lo korupsi udah gue sebar di internet. Dan lo bakal dipenjara seumur hidup. Seumur hidup. Pingsan dia. Jarwo, matikan hologram. Mematikan hologram. Sayang kamu kenapa? It's okay. Mulai sekarang, dia bakalan tobat. Dia kan yang waktu itu. Biar gue tebak. Suami lo presiden, tapi lo cuma diperlakuin sebagai pembantu. Siapa kamu? Saintis terganteng sebegini batu. Gue tahu suami lo siapa, dan gue bisa bantuin lo. Semoga suami lo tobat. Tapi kalau enggak, panggil aja gue, Joe Brando. Aku lagi scan DNA dalam rahimnya. Itu kan foto suamiku. Berarti, ART Anda hamil karena suami Anda. Tapi kan jangan ngeles ya. Ini kan yang kalian lakuin selama saya dinas 5 bulan. Arah, saya dinas dulu ya. Ayang, jangan kangen loh. Aku dinas 5 bulan. Hati-hati di jalan. Aku pasti kangen sama kamu. Pantasan aja dia nggak peduli aku pergi. Berhenti! Aku sama Ara tuh nggak ada ngapa-ngapain. Dia tuh hamil secara misterius. Lagian ini puasa. Ngapain aku bohong? Maaf, saya ini saintis. AI ciptaan saya, nggak mungkin salah. Nyonya Eca, saya izin pamit. Ingat kesepakatan sebelum menikah. Kalau ada pihak yang diselingkuhin, maka dia harus menyerahkan seluruh harta ke pihak yang diselingkuhin. Jarwo, panggilkan Vector Jet untuk jemputan. Vector Jet meluncur. Woi, tunggu. Apa maksud kamu bilang saya selingkuh tadi? Masih mau ngelak? Jarwo, deteksi berapa persen kebohongannya? Saya nggak ada selingkuh. Kebohongan 0%. Loh, dia nggak bohong. Tapi DNA-nya... Tuh kan, AI aja bilang saya jujur. Bekas merah apa itu? Bentar, angkat bajumu lagi. Jarwo, identifikasi luka ini. Luka teridentifikasi. Ini adalah luka suntik. Suntikan. Apa Mbak punya bekas suntikan serupa di perut? Benar, posisinya juga sama persis. Pasangan Aram.
Aku pergi dari rumah ini sekarang juga. Ingat ya, Abi. Harta kamu buat aku semuanya. Mereka nggak selingkuh. Justru Anda yang menjebak mereka agar terkesan selingkuh. Anda ngakunya dinas, padahal tengah malam Anda masuk ke kamar suami dan ngambil cairan bibitnya pakai suntikan. Terus, cairan bibit itu Anda suntikan ke si Arte. Anda sengaja ngelakuin ini supaya bisa nuduh suami Anda selingkuh dan bisa ngembat semua hartanya. Sayang, tega ya kamu fitnah aku. Buat apa? Buat apa lagi? Paling dia yang selingkuh. Atau jangan-jangan udah hamil. Jaga yang mulutmu, Jo. Apa perlu? Saya cek rahim Anda pakai AI. 900 triliun. Banyak sekali utangmu. Aku bisa lihat jumlah utang seseorang dengan jam tangan super canggihku. Kamu ditolak. Tapi Logika aja. Dengan utang sebesar itu, kamu lamar jadi finance. Dengan kata lain, kamu pegang uang perusahaan. Pertanyaannya, mau kamu apain uang itu? Saya ngerti Bapak curiga, tapi justru saya cari kerja buat ngelunasin utang. Bapakku terlilit banyak utang, dan dia jatuh stroke. Bapak tenang aja, aku bakal bayarin utang-utang Bapak. Pas saya tahu di sini gaji 50 juta per bulan, saya langsung daftar. Terima saya, Pak. Banyak orang nyariin Bapak saya buat nyalakain dia. Ya iyalah, utangnya 900 triliun. Ya Udin, kamu saya terima. Permisi, lihat anak saya nggak? Udah berminggu-minggu nggak pulang. Dia kan karyawan baruku. Bukannya Bapak stroke. Astagfirullah, saya nggak pernah stroke sama sekali. Wah, nggak beres nih orang. Jarwo, kumpulin semua artikel tentang orang itu. Mengumpulkan informasi. Ara berstatus buron karena berulang kali pinjol dan tidak bayar. Total utangnya sampai 900 triliun. Jadi 900 triliun itu hasil pinjol. Dasar pembohong. Bapak? Apa-apaan ini? Kamu pakai uang perusahaan buat bayar utang. Tunggu! Jarwo, keluarin semua jet tempur untuk tangkap dia. Jangan Pak, maafin anak saya. Biarin saya kerja di sini Pak. Nggak digaji pun nggak apa-apa. Saya bakal ganti uang itu. Jarwo, cancel semua penerbangan jet tempur. Saya nggak akan apa-apain anak Bapak. Dan mulai besok, Bapak sudah bisa bekerja di sini. Permisi. Saya buka pintu dulu ya. Rencana berhasil. Bapak diterima di perusahaan ini. Selamat siang, Pak. Saya sedang mencari seorang buronan. Pasti dia nyariin anaknya si Bapak itu. Maaf mbak, saya nggak lihat cewek itu. Cewek. Yang saya cari cowok, Pak. Ini orangnya. Apa? Orang ini ngaku sakit, tapi performa tubuhnya bagus. Bedak. Kamu pura-pura sakit kan? Aku pura-pura sakit biar nggak disuruh ngaji. Ngaji? Kalau kamu mau nikahin anak saya, kamu harus pintar ibadah. Masalahnya, Iqra 1 aja aku belum tamat. Jadi calon suami saya kenapa, Dok? Dia harus dioperasi. Operasi? That's right. Silakan tunggu di luar. Kok operasi dok? Saya kan sakitnya bohongan. Operasinya juga bohongan. Saya nyuruh mereka pergi buat bikin kamu bisa ngaji dengan instan. Caranya? Aku pun nyalin semua surat di Al-Quran ke dalam kepalanya pakai teknologi canggih. Sebutin ayat 4 surah An-Nas. Bukan cuman ngaji, tapi sekarang kamu seorang hafiz. Makasih dok.
Pak dokter, tolong. Saya kan udah nikah, tapi saya disuruh puasa full. Pakai alat canggihmu lagi, biar aku tahan puasa. Dia sebenarnya niat nikah cewek itu apa enggak sih? Nggak ada usahanya. Si tanganmu. Dengan menyentuh jam ini, kamu bakalan kuat puasa. Udah, sana pergi. Mr. Joe, saya baru tahu jam itu punya efek tahan puasa. Aku bohong aja, biar dia nggak balik lagi. Oh, ha 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 ha. Kamu kenapa sayang? Nggak apa-apa sayang. Karena percaya omongan dokter itu, aku sengaja nggak sahur. Taunya lapar banget. Mau enak apa nih? Rupanya baunya dari sini. Nggak ada orang. Makan ah. Astagfirullah, kok kamu makan? Aduh, kok perutku sakit? Ayam itu udah busuk, tadinya mau mama buang, tapi malah kamu makan. Apa? Mas Harga makan? Aura, urus surat cerai kamu sekarang. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Udah sakit perut, cerai lagi. Gini amat hidup. Hampir aja kamu tabrak mobil. Jir, buta tuh. Padahal cantik. Terima kasih ya, untung aja kamu nolongin tante tadi. Hah? Tante? Maaf nih. Kok mau-mau aja sih dipanggil tante? Kan harusnya dipanggil sayang. Nenggelis maksudnya. Sebenarnya tante ini udah punya anak, malahan anaknya udah gede. Tadi sih di sini ada sama tante, tapi sekarang kok nggak ada ya? Kok malah ditinggalin anaknya? Jarwo, identifikasi keluarganya. Bujir, dia kan cewek freak tadi. Semoga itu orang itu mobil deh, biar gue nggak sakit hati lagi gara-gara dia. Dih, ngomel-ngomel mulu tante-tante. Darah tinggi, Bu. Gue masih umur 20 tahun ya, jangan panggil tante. Lah, ngamuk. Anak tante tuh mukanya emang tua gitu ya? Kok kamu tahu? Ya, karena gen papanya lebih besar, dia mukanya jadi ngikut papanya, boros. Kami jadi sering dibanding-bandingin. Becir, masih nggak expect muka anaknya lebih tua dari mamanya. Jangan gitu, gini-gini anak saya cantik kok. Hati-hati loh, ntar anaknya disangka nenek, mamanya disangka cucu. Lama habis. Nak, kamu kemana? Fix, dia dibuang anaknya. Tapi kasihan juga kalau sendirian di jalan. Gimana kalau saya antar pulang? Loh, kok pulang? Mama nggak ditubruk mobil? Kamu gimana sih? Kamu kan tadi pergi sama mama, terus tiba-tiba nggak ada. Untung aja ada yang nolongin mama. Kenapa ditolongin sih? Harusnya lo tuh biarin mama gue biar lontang-lantung di jalan. Kamu sengaja buang mama? Tega kamu. Ya aku capek diledekin tuh kalau jalan sama mama. Mending mama ke akhirat aja, biar hidup aku tenang. Gimana kalau aku kasih penawaran ke kalian? Penawaran apa? Aku bisa mengubah wajah kamu jadi cantik pakai teknologi canggih. Dan aku bisa nyembuhin mata buta tante. Deal. Jarwo, operasi wajah dan mata mereka. Aku bisa lihat lagi. Nak, kamu cantik banget. Operasinya berhasil. Tapi aku nggak bisa lihat, Mah. Alatku menukar apa yang kalian mau. Tante bisa lihat dengan donor mata dari anak tante. Dan anak tante jadi cantik berkat hormon awet muda tante.